warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Triwera Agrita, Esos MSI, ber-NIDN 1023128601. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah kewirausahaan terdiri dari 2 SKS dengan kode mata kuliah 22MM B005 dan rumpun mata kuliah adalah mata kuliah wajib institusi di semester 4. Selanjutnya yaitu deskripsi mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan merupakan salah satu mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa program studi sekolah dasar yang akan memberikan kecakapan awal kepada mahasiswa dalam memahami konsep kewirausahaan, menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan sekaligus mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi peluang dan tantangan dari perubahan lingkungan. Mata kuliah ini juga memberikan landasan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dalam menciptakan produk sebagai bentuk nyata usahanya. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Nah, yang pertama, materi pembelajaran kewirausahaan ini adalah 1. Pengantar mata kuliah kewirausahaan, 2. Konsep kewirausahaan, 3. Karakteristik kewirausahaan, 4. Ide kreatif, inovatif, dan peluang usaha, 5. Modal kewirausahaan, 6. Perencanaan usaha, 7. Strategi pemasaran, 8. Mengidentifikasi faktor-faktor pemicu suksesnya wirausaha, 9. Membuat rancangan usaha atau bisnis plan, 10. Menumbuh kembangkan minat wirausaha bagi mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Adapun capaian pembelajarannya adalah 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 4. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun evaluasi perkuliahan pada mata kuliah kewirausahaan adalah bobot penilaiannya yaitu kehadiran, partisipasi, kuis 20%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Nah, untuk rank nilainya terdiri dari 80 sampai 100% dan itu rank nilainya adalah A. 70 sampai 79% rank nilainya B, 60 sampai 69% rank nilainya C, 50 sampai 59% rank nilainya D, dan nilai E itu mencapai 0 sampai 49%. Nah, jika mendapatkan nilai D dan E itu dinyatakan gagal. Selanjutnya adalah pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Alhamdulillah hari ini. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya dulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, terkait dengan payment, masih ingat pembahasan kita minggu lalu tentang payment? Masih. Apa payment? Pembayaran Exchange. Ya, silakan Asri. Pembayaran secara online bisa melalui QRIS. Oke, tentunya payment adalah transaksi secara online, pembayaran secara online. Nah, terkait dengan pembayaran secara online, tentu ada beberapa metode pembayaran. Nah, metode pembayarannya apa-apa saja? Masih ingat? Metode pembayaran masih ingat apa saja? Pertama, oke, QRIS adalah scan barcode. Yang kedua, Transfer. banking. Ketiga, Menggunakan aplikasi yang seperti web digital. Nah, nanti Anda sudah paham ya terkait dengan payment. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran. Tentunya sebelum membahas strategi pemasaran, di sini CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menyusun rencana usaha dan menciptakan produk sebagai bentuk nyata usahanya secara mandiri, kreatif, dan inovatif. Sub CPMK-nya mahasiswa mampu merancang tentang strategi pemasaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep strategi pemasaran, pesaing, konsumen, dan media promosi. Kedua, mahasiswa mampu membuat media promosi. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan strategi pemasaran dan media promosi. Nah, sekarang terkait dengan strategi pemasaran, kita harus mengenal dulu istilah dari pesaing dan konsumen. Karena apa? Ketika kita menjalankan sebuah bisnis, tentunya yang akan kita hadapi itu adalah pesaing dan konsumen. Ya, Anda sering sekali mendengar istilah pesaing karena di dunia bisnis yang kita jumpai itu adalah pesaing. Pesaing itu apa? Silahkan, Dede. Pesaing itu lawan kita dalam suatu bisnis atau suatu usaha. Oke, ya. Lawan, bukan berarti lawannya berupa fisik ya, tapi lawan atau mereka mengejar sasaran pasar yang sama, sama-sama menjual produk yang sama. Nah, ada lagi yang ketemu dengan istilah konsumen. Konsumen apa? Ya. Jupri, silahkan. Konsumen itu bisa dibilang yang membeli atau bilang membutuhkan. Oke, konsumen artinya adalah orang yang menggunakan produk atau jasa hasil produksi. Nah, tentunya kalau tidak ada konsumen tetap, tentunya usaha yang kita jalankan itu cenderung berisiko. Risikonya apa? Kalau nggak ada konsumen tetap, risiko usaha kita apa? Apa lagi? Gulung tikar. Tentunya ketika kita berwirausaha, konsumen itu harus ya kita bagaimana caranya menarik perhatian konsumen supaya usaha yang kita jalankan kita memiliki konsumen tetap ada yang membeli produk kita ya. Kita masuk kedua, strategi pemasaran ya. Nah, strategi pemasaran itu adalah strategi yang dirancang untuk mempromosikan produk atau hasil atau jasa kita ya, untuk mengenal produk jasa pada masyarakat kita sebelum turun ke lapangan. Tentunya kita merencanakan sesuatu terlebih dahulu ya. Nah, gunanya apa? Supaya rencana dan taktik matang, tujuan kita adalah agar terjangkaunya konsumen, supaya kita bisa mendapatkan konsumen tetap. Tentunya kita harus memiliki strategi atau taktik yang matang untuk merencanakan sesuatu ya. Nah, ada 10 strategi pemasaran. Nah, nanti ketika Anda membuat produk ya, Anda sudah harus memiliki trik atau strategi pemasaran ini. Sudah direncanakan? Ya, sudah ya, alhamdulillah. Nah, pertama adalah Anda harus selalu konsisten dan melakukan perencanaan. Tujuan kita berwirausaha selain mencari keuntungan, yang kita cari itu adalah konsumen. Ya, kita harus mencari sebanyak-banyak mungkin adalah konsumen tetap kita. Yang kedua adalah target pasar. Target pasar kita harus tahu tertuju untuk siapa. Target pasar kita harus jelas. Misalnya, ketika Anda mau buka les private, target
target pasar Anda siapa? Ibu-ibu Nah, promosinya kemana? orang tua Ya, orang tua. Jadi harus tahu target pasar kita siapa. Yang ketiga adalah menghitung anggaran yang akurat. Ketika kita merencanakan pemasaran, tentunya kita harus menghitung anggaran yang akurat sehingga pembukuan kita jelas. Ya, pendapatan pemasukannya jelas. Jadi jangan menggunakan penghitungan yang sulit, tapi secara sederhana saja. Biasanya adalah debit, kredit, dan saldo. Lebih mudah untuk kita pahami. Keempat, triknya strategi marketing adalah kita di sini harus menggunakan marketing mix 4P. P. Pertama adalah price, tentunya adalah harga jelas. Ya. Keempat adalah place. Lokasinya itu juga strategis. Harus strategis. Ya. Produknya, kalau bisa produknya jelas. Kalau bisa gunakan gambar produk sendiri, jangan menggunakan yang keempat promosi. Nah, promosi benarnya harusnya kita harus selalu mempromosikan produk kita. Jangan sampai kita mempromosikan hanya satu kali saja. Setidaknya secara rutin. Kelima, nah, menggunakan website untuk memasarkan produk. Nah, ini adalah yang paling optimal untuk mempromosikan produk menggunakan media sosial. Nah, media sosial yang bisa untuk mempromosikan produk apa saja? Oke, banyak yang bisa kita gunakan ketika kita mau memasarkan produk kita. Keenam, kita harus melakukan branding dengan baik. Nah, ini sudah pernah kita lakukan. Ada yang diminta untuk membuat logo, gambar. Yang kedua, kita harus tahu apa sih keunggulan produk kita. Ya, maka dari itu ketika Anda mau mempromosikan, kita harus menampilkan apa sih keunggulan dari produk kita. Ya. Ketujuh, promosi iklan dan iklan. Tentunya di sini selain kita menggunakan website tadi, kita juga kalau bisa menggunakan iklan. Iklannya secara berbayar. Pernah nggak sih Anda melihat di media sosial iklannya berbayar? Iya. Nah, tentunya memiliki harga yang kalau saya dipilih harga yang terjangkau buat kita ya. Kedelapan, menjaga customer relationship management. Nah, di sini pengelola harus bekerja menjaga mitra ya dengan pelanggan. Misalnya gini, ketika Anda berwirausaha, jangan pernah Anda tidak memberikan diskon. Karena apa? Ini tujuannya kita menarik konsumen, menarik hati konsumen, pelanggan. Pernah nggak sih ketika Anda berkunjung ke supermarket diberikan tester? Nah, atau ketika Anda belanja di atas 500.000, Anda diberikan diskon. Nah, di sini kalau Anda nantinya mau berwirausaha, kalau bisa berikan diskon atau berikan potongan atau berikan lebih kepada konsumen. Karena ini kenapa ya? Pesaing kita akan semakin banyak. Tentunya penjualan itu bukan hanya satu aja yang menjual produk yang sama, tidak. Pasti akan ada. Misalnya gini, ketika Asri berwirausaha produk A, melihat saking banyaknya pembeli konsumen yang berminat, tentunya orang lain akan tertarik untuk membuka usaha ini karena dia melihat adanya peluang. Nah, sehingga bagaimana cara kita mempertahankan konsumen atau layanan kepada konsumen? Nah, tentunya tadi itu menjaga hubungan yang baik dengan customer relationship management. Ya. Kesembilan, ke-10, ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita kerja. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini memang membutuhkan berbayar. Nah, kalau biasanya sering digunakan oleh perusahaan besar, perusahaan yang sudah ternama, pernah mendapatkan iklan
mempromosikan secara online, ada yang mempromosikan secara offline. Nah, sekarang masyarakat sudah pintar ya dengan era digital saat ini, era teknologi sekarang ini, orang semuanya sudah beralih ke media sosial ya. Nah, pentingnya kenapa promosi itu ada? Tentunya adalah tanpa adanya promosi, tentunya masyarakat tidak akan mengenal produk kita. Makanya kalau ada usaha atau ada produk atau jasa, jangan sungkan-sungkan untuk mempromosikannya. Kadang kan sekarang mahasiswa itu malu, gengsi. Tapi ada salahnya kita mempromosikan, menyampaikan ke masyarakat sehingga produk kita itu bisa dikenal oleh orang banyak. Ya. Nah, ini ada macam-macam media promosi yang bisa Anda gunakan pada saat Anda nanti menerapkan atau membuka usaha. Ya. Yang pertama adalah media internet. Media internet nanti apa saja? Shopee, media sosial yang sudah Anda sebutkan itu adalah media yang paling optimal untuk digunakan oleh masyarakat. Ya. Nah, kedua, banner. Banner ini adalah memberikan informasi terkait dengan produk kita. Ya, media atasnya. Ketiga adalah brosur. Brosur ini media yang bisa disebarkan. Ya, tetapi orang sekarang sudah berkurang untuk menggunakan brosur. Ya, banyak orang menggunakan media internet, televisi ini paling banyak digunakan oleh perusahaan. Ya, paling banyak digunakan karena ini lebih mudah untuk mempromosi iklannya secara luas. Nah, ini bisa digunakan, tetapi pastinya akhirnya dia yang lebih besar. Ya, poster ini jauh berbeda dengan banner dan poster. Ya, ini nantinya sama saja kita memperkenalkan produk kita melalui media gambar. Ya, dan merchandise. Ya, merchandise ini adalah sering sekali digunakan untuk acara-acara tertentu, event-event tertentu. Nah, jadi kalau merchandise ini adalah bekerja sama dengan penyelenggara event-event tertentu. Misalnya yang sering kita temui itu adalah contohnya tumbler, iya, maksud saya merchandise-nya adalah alat-alatnya. Yang sekalian ini adalah bisa sekaligus untuk mempromosikan produk-produk kita. Starbucks ada Blackpink itu ada tumbler Blackpink. Nah, karena dia akan bekerjasama dengan event-event tersebut, ini dikatakan dengan merchandise. Ini bisa, makanya dari itu ini memudahkan kita sehingga produk kita itu bisa dikenal orang. Ya, nah dari itu pertanyaan saya buat Anda semuanya, dari 6 macam media promosi ini yang paling efektif untuk digunakan untuk media promosi apa di antaranya? Silakan sebutkan nama Anda. Perkenalkan, nama saya Gita Adila Permata. Untuk pertanyaan Ibu tadi, yang paling efektif untuk digunakan yaitu ada media internet. Oke, kenapa media internet bagi Anda itu paling efektif? Karena di media internet hampir semua yang punya HP atau menggunakan handphone itu pasti punya internet. Ada Facebook, TikTok, Shopee, terus Tokopedia dan lain-lain. Nah, mereka banyak menggunakan itu untuk belajar. Dan juga sekarang kalau misalkan males keluar atau males bepergian, pasti lebih memilih untuk belajar lewat online. Oke. Nah, kira-kira itu ya yang disampaikan oleh teman Anda yang paling efektif memang pada saat ini adalah media internet. Tetapi apakah cukup dengan hanya sekedar media internet saja? Tidak. Pertemanan kita itu terbatas. Iya. Ya, makanya tadi yang saya katakan trik selanjutnya adalah menggunakan promosi dan iklan. Nah, kalau bisa memang iklannya berbayar sehingga produk kita bisa terjangkau luas. Ya, tapi kalau hanya Facebook, Instagram itu kan hanya temennya terbatas ya, hanya yang kita add saja. Tetapi mungkin bisa juga dijadikan publik, bisa ya. Nah, tapi kan pastinya menggunakan
memberikan tugas kepada Anda secara berkelompok, ya. Silakan Anda untuk membuat media promosi digital seperti ini, ya. Dan Anda gunakan Canva. Kebetulannya di dalam player Anda tentunya ada foto produknya, nama brandnya apa, harganya apa, dan nomor WhatsApp-nya apa. Oke, silakan ya, kelompoknya masing-masing berkelompok di sini saja. Silakan Anda satu kelompok ada 4 orang. Silakan Anda kerjakan, saya kasih waktu Anda 5 menit. Belum? 5 menit. Nanti kalau sudah silakan kirimkan ke WhatsApp ya. Boleh Anda pilih bebas, contohnya sepertinya menyewakan lapangan futsal. Boleh bagi laki-laki, silakan ya. Kita sekarang banyak apa? Kalau bisa usahakan produk Anda sendiri. Kalau bisa usahakan produknya sendiri. Masih lupa ya foto-fotonya. Yang cowok apa maunya? Buat apa?
karena di sini kita lebih memfokuskan makanan, lebih simpelnya, mana yang lebih menarik dan harganya lebih bisa terbilang lumayan terjangkau juga bagi penggalang anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Dan juga buat lokasi kita lebih memilih mungkin di Simpang Grung karena lebih kalau tiap sore kan banyak orang olahraga atau jalan-jalan atau lagi kayak karate juga kadang, jadi lebih mungkin kan mereka lapar, jadi mungkin bisa ke tempat catering kami dan juga ada tempat kontak kami di sini. Nah, ini saya mau komentar ya terkait dengan promosi di digital Anda. Sekarang gini, kita ini kan yang lagi tren sekarang ini adalah kita mengikuti apa sih yang lagi tren pada saat ini. Nah, kalau bisa terkait dengan kontak personnya ya, ini adalah ini Anda silakan menggambarkan menggunakan gambar WhatsApp. Nah, jangan hanya ini kontak kami gitu ya kan atau apa, tapi silakan langsung digambarkan dengan gambarnya WhatsApp-nya ya. Nah, oke ya, alamatnya kalau bisa kasih kode gambarnya Google Maps. Nah, karena itu menarik orang, jadi nggak perlu terlalu banyak kalimat kata terkait dengan alamat rekening Anda ya. Oke, applause dulu untuk oke ya, kita cukupkan sampai di sini dulu ya, terkait dengan pembahasan kita terkait dengan strategi pemasaran. Sampai di sini Anda sudah paham bagaimana menggunakan media promosi. Tentunya di sini nantinya Anda diharapkan mampu menerapkan media promosi ketika pada saat Anda mau membuka usaha ya. Nah, alhamdulillah pertemuan kita pada saat ini kita cukupkan sampai di sini ya, dan mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah